Sore hari ini amin, yang bersuka cita saya melambaikan tangannya. Yang tinggi dong Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa, kita percaya kita dipenuhi dengan sukacita sore hari ini. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah pada sore hari ini kiranya kami boleh dilayakkan untuk datang ke hadapan Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu, dan setiap ucapan syukur kami itu boleh keluar dari hati kami sebagai bentuk penghormatan kami untuk setiap hal yang Tuhan telah kerjakan, nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami boleh datang pada sore hari ini dengan takut akan Tuhan dan penuh dengan kerinduan. Terpujilah nama-Mu dari awal sampai hari ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin. Aminnya ini aja yang kencang loh. Dia yang dapat damai sejahtera loh ya. Yang lainnya mana damai sejahteranya, nggak mau ya saudara. Ya, damai sejahtera ini sangat perlu loh dalam hidup kita ya. Sebenarnya nggak saudara? Sekaya apapun orang itu, sepintar apapun orang itu, sekuat apapun orang itu, perlu yang namanya damai sejahtera. Kalau tidak punya damai sejahtera, pengharapannya tidak ada sama sekali ya saudara ya. Karena damai sejahtera itu merupakan Tuhan itu ada dalam hidup kita, betul nggak saudara? Betul. Di sini yang siapa yang tidak pernah mengalami persoalan? Oh, tidak. Saksi dengan saksi, tidak pernah. Terlalu damai. Ya, semua pasti mengalami persoalan, betul nggak saudara? Ya, kadang persoalan itu nggak diundang pun datang, betul nggak saudara? Moro-moro, diam-diam, enak-enak, tenang-tenang, moro-moro ada persoalan, betul? Menghampiri kita ya, atau persoalan yang karena kita sebabkan sendiri, misalnya jatuh dalam dosa ya, atau karena kesalahan kita, kelalaian kita. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kadang kita percaya bahwa Tuhan itu menopang hidup kita, betul nggak saudara? Tuhan ada menopang hidup kita, Tuhan ada untuk menolong kita, betul nggak saudara? Ya, tema pada sore hari ini kita baca dari Mazmur 18 ayat 2, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubur pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tangguh keselamatanku, kota bentengku. Amin. Nah, kompak kalau ini. Jempolnya 1, belum 2 tapi kurang kenceng soalnya. Ini di atas aku mau main. Raja ini ditulis oleh Raja Daud ya saudara. Raja Daud itu sangat mengenal Tuhan dan dia tahu betul bahwa Tuhan itu gunung batunya dan kota benteng kita, betul nggak saudara? Saat saudara menghadapi masalah, saudara perlu ada perlindungan buat diri kita. Nah, Tuhan ini adalah perlindungan kita. Tuhan itu benteng kita, ya saudara. Raja Daud itu seorang raja yang mengerti. Sedangkan kita ini apa sih? Kita tidak punya kedudukan, betul nggak saudara? Saudara raja di sini, saudara punya kedudukan, misalnya jadi manajer. Sekarang lagi musim apa? CEO, ya seperti itulah saudara ya. Kadang nonton drakor dia, rajin dia ya saudara. Di sini tidak ada yang CEO ya, tidak ada. Oh Yusa, oh luar biasa. Saksi Yusa. Ya. Pupus harapan. Pupus harapan katanya. Ya, kita bukan siapa-siapa, kita perlu Tuhan, betul nggak saudara? Karena itu saudara harus tetap setia di dalam Tuhan, tetap beribadah, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, berdoa, menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan, betul nggak saudara? Betul. Karena kita perlu benteng. Mungkin saudara tahu benteng itu seperti apa? Ada gambaran nggak benteng itu seperti apa? Tembok yang tinggi gitu ya. Tembok yang tinggi,
yang depannya ada paritnya. Kalau zaman dulu ya perang-perang itu ya saudara ya, kita punya bayangan seperti itu, benteng. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, menjaga kita. Amin saudara, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita pujikan pujian pada sore hari ini. Saya percaya pujian ini memberkati saudara semua. Amin. Walau kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu bahwa Tuhan sertai hidup kita. Amin. Takkanlah ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Takkanlah ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak
harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, Ada badai yang besar di depan kita, kita percaya ada Tuhan yang membentengi hidup kita. percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku.
Banyak masalah yang tiba-tiba terjadi, Tuhan. Mungkin itu bukan hal yang kami minta dalam hidup kami. Itu bukan hal yang kami inginkan. Tetapi itu terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus diberikan hikmat untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh terus berpengharapan penuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebab kami tahu kalau Tuhan bekerja kami. Engkaulah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah yang terus memperhatikan kami. Engkaulah Allah yang terus mengerti setiap hati, bahkan sebelum kami sampaikan pun Tuhan. Engkau tahu cerita hati anak-anakmu. Kami bersyukur Engkaulah sumber kekuatan kami. Biarlah kami boleh terus merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengakui keterbatasan kami, mengakui ketidakmampuan kami, mengakui kebesaran kuasa-Mu, mengakui bahwa Engkau sempurna Tuhan, dan tidak pernah gagal firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Engkaulah jawab di setiap doa saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawab. Engkaulah jawab di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan
kuasamu bekerja. Saja kita sama-sama bangkit berdiri dalam hati dan kita mengatakan firman Tuhan ku percaya kuasamu sempurna Tuhan. Di sana tembus kelahiran dan tidak akan mungkin terjadi untuk menyatakan kuasamu sempurna. Saat ku kuasamu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasamu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Saudara-saudara yang memuliakan di nama Tuhan kita, kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dan hati kami percaya kuasamu yang sempurna itu akan terus bekerja dan akan menyatakan karyamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami mau terus percaya dan melekat kepada Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Setuju, sepakat kita katakan? Setuju, sepakat kita katakan? Amin. Katakan samping kanan kirimu, biarlah hatimu berlimpah dengan sukacita dan syukur di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman
Dari sini masih ada wajah-wajah yang sepertinya banyak beban hidup ya. Apakah banyak beban hidupnya Bapak Saudaraku? Coba lihat samping kanan kirinya. Masih ada senyuman kah? Saya melihat kakek yang sebelah sini lebih bersemangat dalam memuji Tuhan. Ayo yang sebelah sini saya lihat banyak anak-anak yang lebih muda, yang lebih bisa bersemangat lagi. Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita melanjut lagi. Menyatakan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dia gunung batuan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sukacita, ku masamu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan masih hidup. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Jatuh tempatku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masamu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya musik memuji Tuhan. Haleluya. Marilah terus bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kasih setiapnya terus daripada hidup kami. Kita bersama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan, ku masamu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi-lagi kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Telah sampai kemuliaan nama Tuhan kita. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman. Dalam firman-Nya memang kita terus bertumbuh, dan kita terus menyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau tetap setia, kita mau tetap percaya kepada-Nya sebagai Tuhan yang akan terus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Jiwaku bertanya
rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam rangka telah, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati talisan rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak
Kami sadar akan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Karena itu ajarlah kami selalu apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu Bapa, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini, sehingga hidup kami juga boleh berdampak buat sesama yang memerlukan Engkau melalui kehidupan kami di mana kami berada. Roh Kudus, nyatakanlah isi hati Bapa Surgawi buat kami semua. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sudah diberkati, katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kalau petang hari ini kita masih ada kesempatan kembali untuk belajar. Kalau kita tahu hari-hari ini kita sedang menghadapi segala macam-macam krisis, ya, baik itu masalah, persoalan, bencana, musibah, kecelakaan, kejahatan apapun, ya, yang sedang terjadi. Saya gambarkan tentang krisis, dan tujuannya Tuhan cuma satu, supaya kelimpahan Tuhan itu dibuktikan. Karena gereja Tuhan sudah cukup lama terlambat untuk tanggap akan kemauan Tuhan, karena sibuk dengan kemauannya atau kesibukan program-programnya sendiri. Karena Alkitab sejak awal sudah berbicara, saudara, dalam Yohanes 4 ayat 34. Yesus kan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tandanya, saudara, kalau kita sedang ada di dalam kehendak Bapa atau melakukan kehendak Tuhan, kita ini sedang menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tapi di saat kita menuruti kemauanku, biarpun kemauanku yang baik atau kehendakku yang rohani, tetap saja di hadapan Tuhan itu jahat. Karena kita tidak melakukan dalam kehendak Bapa. Lebih-lebih kalau kita melakukan kehendakku karena ingin berbuat baik. Yesaya 64 katakan, kebaikan atau kesalehan manusia seperti kain kotor. Jadi di mata Tuhan, kalau kita berbuat baik menurut kemauan sendiri, di mata Tuhan itu gombal, saudara. Makanya sudah cukup lama, sampai abad 21 gereja belum bisa dijagokan. Bahkan kalau kita lihat dengan berita-berita yang ada di media sosial, kan tentang ibadah bagaimana ditutup, nggak boleh diadakan dan macam-macam. Kenapa hal itu? Untuk peringatan buat kehidupan kita, supaya kita tidak disibukkan bukan karena ritual keagamaan yang Tuhan cari. Perubahan hidup apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Cukup gampang, saudara tiap hari pasti ngalami perubahan, setuju? Ya, makanan, minuman maupun udara atau apapun yang saudara nikmati hari ini kan gak mungkin bisa dinikmati besok. Karena besok sudah disediakan yang baru. Kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, kalau kita gak mau ngikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, tambah hari kan tambah ketinggalan. Ya, contoh saya gambarkan saya. Kemarin itu tepat ulang tahun saya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang usia 50 tahun. Ya. Tapi secara lahiriah saya ini seumurnya 77, saudara. Jadi dengan selisih ini jaraknya kan 27 tahun. Saya baru menjadi orang percaya. Nah, waktu saya menjadi manusia ciptaan baru kan 50 tahun yang kemarin, ya. Umur saya 77, jarak 27. Nah, selama 50 tahun ini kalau saya nggak serius benar-benar hidup dalam kemauan kehendak Tuhan, kan tambah jaraknya, jangan-jangan memang waktunya 50 tahun, tapi secara rohani mungkin umurnya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 25 tahun, kan jaraknya tambah jauh, saudara.
dengan tujuan yang Tuhan mau. Dan inilah kenapa dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 dikatakan, menurut waktu seharusnya kamu itu sudah jadi pengajar. Tapi kenapa masih maunya susu terus gak bisa terima ajaran yang keras. Dan ini salah satu hal Tuhan ingin supaya kita sadar yang hidup di akhir zaman ini. Kenapa? Karena kita harus bisa membedakan ya keagamaan yang ada di atas bumi, dan kita tahu bahwa agama itu datangnya dari dunia. Karena agama nggak datang dari surga. Dan Yesus datang tidak membawa agama Kristen maupun agama Katolik. Karena agama itu buatan manusia. Ya, itu wadahnya, sarananya, nggak apa-apa. Sebab kalau kita melakukan kegiatan ini tanpa wadah yang jelas, pasti akan dilarang. Tapi bukan kita hidup secara dalam agama keorganisasian. Karena di dalam firman Tuhan juga ada sistemnya yang disebut organisme. Anggota banyak tetapi satu tubuh. 1 Korintus 12 dikatakan di saat kita berkumpul masing-masing mempersembahkan sesuatu. Tapi selama ini kalau kita mau jujur, kan kita lebih banyak yang tampil paling-paling berapa orang, yang lainnya cuma diem. Jangan-jangan ada yang jadi penonton atau jadi hakim. Jadi tandanya kan sudah cukup lama perbedaannya cukup jauh. Saya gambarkan yang satu movement atau gerakan, tapi yang satu digambarkan monumen atau monumen. Dan ini yang terjadi kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kan kalau sejak awal kejadian kan Tuhan mau dikatakan supaya kita ini memenuhi seluruh bumi, taklukkan bumi, kuasai bumi, maupun yang di udara, darat, maupun yang di laut. Kan itu dipercayakan memenuhi. Tapi sampai Kejadian 11, setelah mereka menikmati sesuatu yang indah, kumpul bareng kok nikmat ya, atau nyaman ya, yang di tanah Sinear yang datar, akhirnya mereka mulai mendirikan menara. Alkitab catat dengan jelas, kita akan lihat Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6 cukup jelas saudara. Dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Kan cocok, satu bangsa satu bahasa, jadi nyambung. Sebab beda bahasa kan susah nyambung. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, apa saudara? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, alias berhasil, nggak ada gagalnya. Jadi usaha manusia itu ada potensi kemampuan untuk menyelesaikan apapun. Ya, contoh yang cukup jelas sekarang kita lihat di dunia ini, contoh ya, negara Tiongkok yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi semuanya begitu canggihnya. Ya, kan mereka nggak bertuhan, tetapi mereka bisa melakukan yang melampaui sampai bisa ya ke bulan dan macam-macam, saudara. Tekniknya yang begitu hebat. Jadi Kejadian 11 ayat 6 itu sudah digenapi oleh negara Tiongkok, saudara. Nah, kita sebagai gereja Tuhan kan bukan untuk mengikuti yang demikian. Karena sejak awal Tuhan katakan, Tuhan mau supaya kita ini belajar apa yang menjadi kemauan Tuhan. Terlebih kalau saudara sejak awal memperhatikan di Taman Eden, Tuhan itu senantiasa berurusan dengan keluarga. Ya, dalam tulisan taman, ya, dalam bahasa Mandarin, Yuan. Jadi sini pas Bapak juga bisa bahasa Mandarin. Ya, tulisan itu kan dikatakan di dalam wadahnya, kan dipagari, taman itu kan dipagari. Di dalamnya itu dikatakan ada tu, ada kau, ada liangren. Ya, jadi tu itu tanah, kau itu mulut, yang bawahnya itu dua orang. Dua orang artinya mengelola tanah, maka semuanya akan membawa keberhasilan. Yang kita kenal dengan Taman Eden, Tianluoying.
Tetapi akibatnya setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan jadi Taman Eden, tapi jadi Taman Edan. Iya dong. Terpaksa mereka diusir. Tapi Tuhan nggak berhenti terus cari keluarga Nuh, nggak berhasil lagi. Ya, akhirnya cari keluarga Abraham, belum ketemu lagi, terus sampai akhirnya nggak ketemu. Akhirnya dia menjelma menjadi manusia, lahir di tengah-tengah keluarga yang bernama Yusuf dan Maria. Dan kita bisa melihat bagaimana saudara Tuhan menantikan keluarga. Lebih-lebih 2 ayat terakhir setelah itu 400 tahun Tuhan nggak ngomong kepada bangsanya. Kita lihat di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Ya, dunia dihancurkan gara-gara apa saudara? Kitab Maleakhi pasalnya yang keempat ayat yang kelima dan 6, atau 2 ayat terakhir. Lihat Maleakhi 4, 5 dan pasalnya 4. Maleakhi 4. Ya ada apa? Oh, enggak keluar. Kalau gitu saya harus baca. Atau ada saudara yang bisa cepat baca? Saya harus. Maleakhi 4 pasal 5. Anda saya akan bacakan kalau gitu ya. Sesungguhnya aku. Iya. Sesungguhnya. Kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6 dikatakan, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bumi musnah bukan karena peperangan, bukan bencana atau musibah, tetapi Tuhan akan musnahkan kalau rumah tangga tidak rukun, tidak harmonis. Lebih-lebih kalau nggak salah bulan Agustus koran Kompas tahun lalu berbicara bagaimana bangsa kita Indonesia itu fatherless, kehilangan figur ayah, bagaimana kenakalan-kenakalan anak-anak muda. Ya, kalau saudara perhatikan, ya, kalau seseorang berbuat jahat, ketangkap, biasanya diperiksa oleh polisi, biasanya yang ditanya apa, saudara? Papamu siapa? Betul? Kamu dari keluarga mana? Betul? Sebab kalau orang tuanya, keluarganya nggak beres, pasti anaknya juga nggak beres. Tapi buktinya adanya anak nggak beres, papanya pendeta ya? Iya tuh, kan ada yang kejadian demikian. Bapaknya hebat, khotbahnya jadi berkat banyak orang, anaknya narkoba. Kan kejadian. Kenapa? Begitu juga jadi berkat buat tengah jemaat, tapi nggak jadi berkat di tengah keluarga. Sampai ada peristiwa. Suatu saat di saat ayahnya atau gembala sidang gereja di mana meninggal, pasti pimpinan dari gerejanya itu nyampaikan pesan atau sambutan atau pokoknya macam-macam menceritakan tentang yang meninggal. Waktu disampaikan begitu bagusnya bagaimana hamba Tuhan si A ini dalam pelayanannya, hidupnya jadi berkat. Istri dan anaknya ikut dengar. Dan anaknya ngomong sama mama, "Mah, yang diceritakan itu papa bukan sih? Kok nggak sama seperti yang kita alami?" Akhirnya mamanya ngomong, "Betul, papa itu kepada jemaat itu istri pertama, kalau mama itu gundeknya." Ngeri, saudara. Dan anaknya itu memang mereka mengalami kekecewaan karena tidak bisa nikmati. Lebih-lebih kalau papa janji nggak nempati, itu bekas loh saudara dan mendidik anak. Makanya memang papa punya, anak punya, tapi anak punya kan belum tentu papa punya. Ya, makanya nggak heran juga sekarang banyak orang tua yang disia-siakan oleh anak-anaknya. Jadi kita bisa melihat sedikit banyak, ini saya tidak katakan semua, tapi sedikit banyak iblis sudah tahu lebih banyak bahwa keluarga itu bahaya kalau utuh.
Makanya dia obrak-abrik dulu keluarga, nggak jadi-jadi. Kalau keluarga nggak kuat, bagaimana gereja bisa menjadi kuat? Kalau keluarga nggak benar aturan mainnya, bagaimana dia bisa hidup dalam peraturan main yang disebut organisme, anggota banyak satu tubuh? Karena tidak semuanya mata, tidak semuanya mulut atau hidung. Kan ada fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, Tuhan ingin mau supaya sejak kita menjadi orang percaya, tahu posisi. Selama kita nggak tahu posisi dengan benar, maka di saat kita berfungsi, pasti kita tidak akan melihat pembelaan pertolongan Tuhan. Tujuan Tuhan tahu posisi, supaya di saat berfungsi bekerja sama dengan Tuhan, seperti yang Yesus katakan, pikulah kuk yang kuberikan, ya, karena kuk yang kuberikan itu ringan dan enak, tidak berat. Apa kuk itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa semuanya? Kan cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Sampai ditekankan. Itu yang sering saya bagikan. Untuk kita setiap hari kehidupan kita sehari-hari harus memiliki 3 hal ini sebagai dasar hidup kita. Yang ada dalam 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus. Jadi setiap hari bersukacitalah ini bukan pilihan, saudara. Karena tiga-tiganya adalahnya. Bersukacitalah, sentesile, suwo mentelilia. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita semuanya. Makanya Tuhan ingin supaya kita ini memiliki sukacita. Kalau tadi ditekankan dengan damai sejahtera, betul. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Maka itu saudara, kenapa? Pesan daripada Tuhan Yesus dalam Matius 6:33, carilah terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Artinya nggak cukup hanya mencari kerajaan, tapi ikuti aturan mainnya. Tujuannya apa? Supaya kamu punya sudah ada, ditambahkan. Kan sudah cukup jelas, lebih-lebih itu kan berkaitan dengan hal khawatir, Matius pasal 6. Dan nggak khawatir saja, tapi diingatkan. Saingannya Tuhan Yesus itu duit. Ya, kekacauan yang ada di dalam gereja kan urusan duit. Rumah tangga kacau karena duit. Makanya terjadinya kejahatan, perampokan, ya, begal hari-hari ini. Karena kan duit semua, saudara. Jadi ini seharusnya Tuhan ingin ingatkan. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, baik dalam pujian-pujian tadi, ya, kalau kita benar-benar percaya Tuhan itu penolong hidup kita dan kita dilimpahkan. Seharusnya kalau benar-benar limpah yang datang daripada Tuhan, hidup kita pasti berbeda, saudara. Kenapa? Kalau kita ada di posisi yang benar, makanya yang tadi saya katakan, bedakan monumen dan movement. Kalau monumen itu yang kita tahu, ya, muncullah menara yang dimana kalau saudara lebih-lebih ini hari Minggu. Saya percaya HP saudara kalau di hari Minggu pasti banyak menara-menara yang muncul, ya. Itu kan roh Babil, tapi heranya gereja depan nggak sadar. Selamat beribadah, gambarnya gereja yang lancipnya ketika atas. Kan itu kan Kejadian 11. Beri nama lagi, saudara. Mari kita kumpul bersama dan beri nama. Dan bahan baku bangunannya pun dirubah kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 11. Ya. Jadi jelas yang dulu berjalan dalam roh akhirnya kembali jalan dalam daging. Dengan kata lain, selama engkau berjalan dalam keagamaan, saudara sesungguhnya sedang berjalan dalam kedagingan. Yang engkau puaskan hanya manusia dagingnya yang senang. Tapi manusia batinnya, saudara, nggak ngalami pertumbuhan apa-apa. Kenapa saya tadi singgung tentang tanggal baptisan saya, lahir baru saya, saudara?
Karena saya rasakan saya dari latar belakang hidup yang rasanya buangan kalau menurut manusia. Memang mungkin nggak kelihatan kejahatan, kejelekan saya. Sampai orang tua pun menganggap saya ini orang paling baik, saudara. Tetapi ya itu, kalau saya berbuat kagak ada orang lain yang tahu. Kan tambah pengecut itu namanya, saudara. Ya, kalau penjahat ngerampok terang-terangan kan kelihatan jahatnya. Kalau saya enggak, kelihatannya baik tapi di belakangnya punya maksud yang lain. Dan di situ Tuhan mulai menyatakan kuasa dan kasih-Nya untuk menyelamatkan saya. Dan anugerah Tuhan dari saya menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kakak-kakak saya, karena saya ini nomor ke-11 gitu, saudara, penjaga gawangnya. Ya. Dan kakak saya yang paling besar masih hidup, saudara. Ya. Terus sekarang usianya sudah 91, karena selisih 14 tahun. Jadi kakak saya pertama nomor 2 juga. Maka stok-stok yang di luar negeri usianya lebih panjang. Karena waktu itu kami 11, yang 5 di luar negeri, 6 di Indonesia. Yang 6 sekarang tinggal 2, saya dengan kakak saya di kota Bandung. Ya, yang di luar negeri baru kehilangan 1, masih ada 4 saudara. Ya, dari tua-tua semua. Jadi saya bisa melihat bagaimana, kenapa saya singgung hal ini, karena kesan saya. Waktu itu percakapan yang cukup sederhana. Ayah saya itu sejak kecil saya sering dengar kalau kumpul bareng, papi ingin supaya anak-anak papi, ya, 1, kalau bisa jadi guru, 1, ya. Yang kedua, kalau bisa jadi dokter. Kenapa, saudara? Kalau jadi dokter, jadi guru, itu mau nggak mau kan harus diturutin. Kalau nggak diturutin, nggak digugur, nggak ditiru, ya nggak pinter-pinter. Kalau saudara menghadapi dokter nggak mau nuruti aturan mainnya dokter, dia nggak akan sembuh-sembuh. Dan itu artinya hidup jadi panutan. Dan puji Tuhan, sebelum papa saya meninggal 10 bulan sebelum meninggal menjadi orang percaya, saudara. Akhirnya suatu saat saya sempat berjumpa karena orang tua saya tinggal di Bandung. Akhirnya saya rapi apa yang menjadi angan-angan papi. Memang salah satunya terlaksana oleh kakak paling besar, karena kakak saya itu dosen, ya, di Tsinghua Taxi, di kota di negara Tiongkok sana. Ya, jadi saya memang secara sekolah pendidikan formal SMA saja nggak lulus karena sekolahan ditutup tahun 66. Jadi saya berhenti, dan 3 kali saya itu nggak naik kelas karena bahasa Mandarin, saudara. Ya, karena paling nggak suka karena bahasa sehari-hari, saya lebih bahasa daerah karena saya tinggal di kota Bandung. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah saya menjadi orang percaya, saya ini nyesal kenapa dulu nggak sungguh-sungguh serius belajar firman, belajar bahasa. Kenapa? Karena kita kan lucu, ngaku sebagai orang Tionghoa nggak bisa bahasa Mandarin. Lebih-lebih kalau saudara perhatikan sekarang pesantren di Madura aja pinter-pinter bahasa Mandarin, saudara. Ya. Jadi kita bisa melihat ini yang sungguh-sungguh saya renungkan hari-hari ini, saudara. Kenapa? Ya ini karena dengan hal bahasa itu kan untuk bisa komunikasi. Lebih-lebih firman Tuhan kan berkata, sejak Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Tidak dikatakan jadi pengkhotbah, tapi dijadikan saksi. Bedanya pengkhotbah sama saksi. Kalau pengkhotbah itu lebih ditekankan belajar atau sekolah supaya dapat pengetahuan, makanya supaya bisa berkhotbah. Tapi kalau jadi saksi, nggak perlu sekolah, yang perlu ngalamin. Pernah lihat, pernah dengar, disebut saksi. Kalau nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, nggak pernah ngalamin, itu namanya saksi dusta, betul? Nah, kalau kita sering nyanyi gampang, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, tapi di saat kita ngadepin krisis, kita masih ngandalkan Tuhan atau mulai cari pertolongan manusia. Coba renungkan, saudara. Saya ngomong demikian bukan saya mau nyalakan, saya juga ngalami kegagalan. Lebih-lebih sejak Tuhan mulai panggil saya September, ya tepatnya 25 September tahun 78. Tuhan panggil saya dari kota Bandung ke kota Surabaya. Tidak ada yayasan, tidak ada gereja, ya, yang menggaji saya 1 sen pun. Buktinya saya masih bisa hidup sampai hari ini. Dengan dikaruniai anak 4 bisa kuliah sampai bisa menikah, dan sekarang tinggal berdua.
Sampai tadi saya disapa di depan, "Duh Pak, kok kurus bener?" 10 kilo soalnya saudara. Ya sejak pandemi itu benar-benar saya kurus, bukan kurusnya karena sakit, bukan. Karena ngurus jadi PR, pekerja rumah saudara. Karena di tengah-tengah pandemi, tahu-tahu istri saya mengalami gangguan untuk berjalan agak susah, bukan karena kaki, tapi karena tulang ekornya agak melengsek, sehingga ganggu pinggul, sehingga keseimbangan kaki untuk berjalan agak sulit. Kalau di rumah pakai tongkat, tapi kalau keluar saya harus pakai kursi roda. Jadi masak, ngepel, nyuci, semua kerjaan saya. Baru-baru 3 minggu ini, ya kedatangan besan, kedatangan anak, mantu, cucu, tinggal di rumah, ya tinggal karena bangun lebih pagi, tidur paling malam. Karena namanya anak tinggal dulu Surabaya, ketemu bolo-bolo, reuni, wih pulangnya jam 10, jam 11. Ya saya yang jaga pintu saudara, karena harus masukin ke garasi ya mobil, karena kuncinya yang saya pegang. Karena itu juga anugerah Tuhan, orang punya garasi, tapi herannya saya dititipin kunci untuk kalau suatu saat perlu masukin mobil silakan. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau disapa tadi tambah kurus, rasanya iya, gitu, karena baju pelonggar semua. Ya, jadi saya bisa rasakan, tetapi saya tetap bisa nikmati gitu loh saudara. Kenapa? Karena saya tahu ya ini gongnya yang dikatakan movement ini saudara. Jadi seharusnya yang pertama apa yang perlu kita miliki setiap orang percaya? Setiap orang percaya seharusnya kita harus memiliki jiwa Katolik saudara. Karena kita tahu kegerakan memang di sisi lain sempat mengalami kekeliruan, kegagalan, kesalahan, tetapi tetap namanya Tuhan yang menentukan. Dia yang punya sejarah, dia bisa putar balik untuk tetap menguntungkan rencana kehendaknya. Biarpun kegagalan oleh pemimpin gereja didirikan monumen yang disebut monumen Katolik, tapi Tuhan mau supaya kita memiliki jiwa Katolik, artinya movement, gerakan Katolik. Apa gerakan Katolik yang dimilikinya? Menjangkau banyak orang, makanya buka sekolahan, buka rumah sakit, buka persertaan untuk menjangkau banyak orang. Tapi nggak berhenti di situ, karena namanya juga gerakan kita. Biarpun kita sudah menangkan banyak orang, tapi kan perlu diurus, dan jika cukup saatnya tiba juga mereka mati. Makanya gerakan yang kedua yang disebut kita memiliki jiwa Protestan atau jiwa reformasi. Dengan iman kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi nggak berhenti di situ. Kita perlu gerakan, karena biarpun kita tahu dengan iman kita diselamatkan, kita bisa masuk surga. Tapi kan nggak otomatis kita mati. Kita masih hidup dunia, menghadapi tantangan. Makanya kita perlu nikmati gerakan atau jiwa Pentakosta, dibaptis Roh Kudus. Tapi dibaptis Roh Kudus gak cukup hanya bisa berdoa bahasa roh dengan menyembah bahasa roh saja. Makanya perlu gerakan karismatik, memanifestasikan karunia-karunia roh. Dan hari-hari ini yaitu gerakan karakteristik, karakter Kristus. Makanya jangan kaget kalau saudara mengalami gesekan terus-menerus. Biarpun orang yang terdekat, kekasih saudara pun bisa bikin bencek, gitu saudara. Bisa jengkelin. Kenapa? Tuhan izinkan supaya kita ini benar-benar besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi jangan heran kalau hari-hari ini orang yang engkau anggap baik, tahu-tahu bisa berbalik muka. Jangan kaget. Maka itu saudara, kalau kita nggak mempersiapkan karakter kita untuk dibentukkan sejak awal, kan Tuhan sudah berkata, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Jadi tandanya hidup kekristenan kita setiap hari itu sangkal diri, pikul salib. Tapi karena kita sudah kumpul-kumpul nikmati zona nyaman, lupa saudara. Sehingga berabad-abad kumpul. Ya, kumpulnya apa ya? Kumpul kalau saya bahasakan itu seperti yang ada di Tidar itu, ayam goreng. Kumpulan dada, paha, hati lembelah, kepala, ceker. Kan sekarang kan gitu saudara.
Iya kan? Katolik, Protestan, Pentekostal, karismatik. Tanpa sadar, gereja dipecah belah oleh yang ngakunya percaya Tuhan Yesus. Jangan nyalain setan, saudara. Kita yang salah kok, setan yang dijadikan kambing hitam. Kan kita yang nggak nurut melakukan kehendak Bapa. Karena kita melakukan kehendak doktrin kita masing-masing. Sesungguhnya sejak awal Alkitab sudah memilih doktrin. Tapi doktrin ini nggak pernah kita genapi dengan benar. Apa doktrin kerajaan surga? Cuma satu. Doa Bapa kami. Ayo, segala gereja, Katolik, Protestan, semuanya gunakan nggak doa Bapa kami? Gunakan. Dan itu kan doktrin gereja. Tapi jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Sudah terlaksana belum? Itu bukan hanya untuk bahasa doa. Untuk sebelum kita pulang, mari kita doa sama-sama, doa Bapa kami. Itu sesungguhnya perlu digenapi. Ingat, Bapa itu cuma satu. Makanya disebut Bapa kami yang di surga. Jadi, tapi sekarang Bapaknya banyak nggak? Ada Bapak di Vatikan, ada ya. Bapak di Jakarta ada. Bapak itu kok banyak. Masing-masing Bapaknya banyak. Tuhannya juga banyak. Tuhan ingin mengikat, kan belum jadikan satu. Dikuduskan namamu. Sudah dikuduskan belum nama Tuhan? Atau disia-siakan? Kita datanglah kerajaannya. Kerajaannya sudah terjadi belum? Makanya Tuhan inginkan begitu telitinya doa Bapa kami, kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, semuanya dilengkapi. Dan salah satu hal kenapa banyak stres hari-hari ini, jiwa banyak terganggu, karena kita nggak penuh dengan kasih pengampunan. Cukup mengerikan, saudara. Ada suami istri mungkin masih satu ranjang, tapi sudah nggak ngomong. Kan ngeri, satu rumah tapi sudah nggak nyapa. Dan ini hari-hari ini kan banyak terjadi kasus-kasus demikian. Di tengah-tengah pandemi saja saya menyelesaikan urusan perceraian. Yang mau cerai, yang sedang cerai, untuk disidang dan macam-macam. Itu di tengah-tengah pandemi. Dan bukan itu saja, di tengah-tengah pandemi kan banyak yang meninggal. Ya, dan banyak yang mungkin karena kesibukan atau kegiatan atau hal yang lain, saya nggak ngerti. Ya, tidak sampai saya ini ditelepon berkali-kali oleh salah satu peti mati untuk kota, Pak bisa melayani Pak bisa melayani Pak. Kalau kosong saya katakan saya siap. Ya, kenapa? Karena saya tahu saya nggak cari pelayanan, pokoknya kalau sampai ada tandanya Tuhan suruh saya pergi atau saya keluar. Jadi kalau kita tahu posisi kita dengan benar, kita nggak akan bingung kan. Waktu saya dapat berita saya cukup kaget juga, karena yang ngasih kabar kepada saya nggak tanggung-tanggung, di telepon nomornya telepon luar negeri, kalau nggak salah di Inggris ya, waktu WA itu. Ya, jadi saya ini mau diundang ke Eropa pikir saya, tahu-tahu ditambah roadshow. Ya, jadi waktu saya lihat telepon sampai saya pas anak saya ada di rumah gitu saya tanya, kalau nomor kode nomor ini di mana? Inggris Bang, di London. Jadi akhirnya saya katakan siap. Ya, pas. Saya karena tanggal 19 kan tanggal 18 pas saya 50 tahun. Jadi saya pikir saya mau sekalian saksikan, mau ceritakan. Ya, kalau kita benar-benar ada di dalam kemauan Tuhan, gerakan ini semuanya akan menjadi indah. Ya, makanya ini yang Tuhan ingin ingatkan buat kita sekalian, seperti pujian-pujian tadi kan hampir dibahas di dalam Mazmur 23. Ya, bagaimana kasih karunia Tuhan benar-benar menyertai. Kalau benar-benar kita menempatkan Dia sebagai gembala yang baik, pasti nggak akan kekurangan, saudara. Karena apa? Tuhan sudah janjikan semuanya buat kita semuanya. Tetapi sekarang kembali lagi yang tadi saya katakan, posisi supaya saudara tahu posisi, kita lihat Kolose 1 ayat 13 ini loh. Seharusnya Tuhan sudah sediakan tempat posisi yang baru, tapi sering kita nggak mau ada di tempat itu. Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, tidak hanya menyelesaikan hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita,
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, sudah atau belum? Dan memindahkan kita, sudah toh. Tapi karena kita nggak mau pindah, makanya sering kita nggak tahu apa yang terjadi di posisi yang baru ini. Sehingga akhirnya kita tidak mengerjakannya menjadi kemauan Tuhan, karena kita masih tinggal dalam posisi yang saya gambarkan, monumen ini, keagamaan. Bedanya agama dengan kerohanian atau manusia ciptaan baru. Kalau agama nggak boleh berubah sedikit dicap sesat, betul? Beda sedikit sesat, beda sedikit pecah, beda sedikit pisah. Itu dalam agama. Tapi kalau di dalam Kristus diperbaharui dari sehari ke sehari. Kan sudah berbeda. Yang di sini nggak boleh berubah, yang di sini rubah terus karena movement, gerakan. Kalau jadi monumen, makanya fondasinya harus kokoh, nggak boleh rubah-rubah. Dan pindahnya di mana? Kita lihat Efesus 2 ayat 6, di mana posisi tadi kan kita dipindahkan dalam kerajaannya. Mau pamit teman-teman. Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di mana? Bersama-sama dengan Dia di mana? Jadi sejak kita menjadi orang percaya, kita sudah ditempatkan posisi kita di surga. Tapi karena kita sudah kebiasaan posisi di sini, makanya waktu mati telah pulang ke rumah Bapa di surga. Kan aneh saudara, sudah di surga tapi telah pulang rumah Bapa di surga. Kan kalau saudara lihat di Adiasa tentang turut berduka cita telah pulang ke rumah Bapa di surga, kan terlambat terus dong. Oh, jadi kalau mati baru pulang surga ya? Sesungguhnya sejak kita percaya, kita sudah posisinya di surga. Makanya kenapa sering kita tidak dalam perlindungan Tuhan. Memang pujian atau firman Tuhan berkata kita ini biji mata Tuhan. Tapi kenyataan kenapa sering kita dihina, diinjak, diremehkan, diacukan? Karena kita mata Tuhan tapi keluyuran. Ya jangan kaget kalau diinjak orang. Coba kalau matanya posisinya pada tempatnya, pasti lihatnya seperti Bapak di surga lihat. Ini loh saudara, kalau kita dalam posisi yang tepat. Tapi kalau kita nggak posisi yang Tuhan mau, akibatnya apa yang terjadi saudara? Ya kita ngerjakan yang ketok, yang kelihatan saja. Makanya muncullah 1 Korintus 15 ayat 19 yang disebut yang paling malang. Orang percaya yang paling malang tuh modelnya yang bagaimana? Ya ini 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, artinya selama kita hidup dalam manusia daging ini, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang apa? Paling malang dari segala manusia. Artinya saudara, kita seharusnya dapat porsi itu 100% sejak kita menjadi orang percaya. Tapi masih utuh, belum dinikmati, belum digali, belum dipelajari, belum dihidupi. Itu sudah utuh 100%. Tetapi karena kita cuma mau mengambilnya cuma 1%, 2% sudah puas, sehingga hanya mengabaikan yang 98. Kita ini orang yang paling malang. Dengan kata lain, tikus mati di lumbung padi. Ya, kenapa? Padi kan tidak bisa dinikmatinya. Sesungguhnya kekayaan Tuhan itu cukup banyak. Tapi karena kita tidak mau nikmati. Kenapa saya katakan banyak? Kita lihat Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Saya buktikan ayat-ayat supaya kita cintailah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus apa? Telah, sudah belum? Telah mengaruniakan kepada siapa?
kita segala berkat, bukan sebagian, bukan seperempat, bukan sepotong, tapi segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia, yaitu kepala gereja, telah diberikannya kepada siapa? Jemaat itu siapa? Saya. Makanya Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang tadi saya katakan 100% kalau posisi kita benar, sudah kita terima sebagai kepala dari segala yang ada, sudah terima. Tapi kan nggak tahu. Akhirnya ya ini yang tadi saya katakan 1 Korintus 19, orang yang paling malang. Seharusnya orang menjadi konglomerat surgawi, tetapi melarat terus hidupnya. Sehingga akhirnya minta belas kasihan orang, minta tolong orang ini. Bukan nggak boleh. Tetapi kalau itu sudah ada dalam diri kita, lebih-lebih Alkitab katakan. Kan sering kita suka nyanyi juga seperti rusa haus akan air. Nah, itu memang Mazmur katakan. Tapi kan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Yohanes 4 cukup jelas dijelaskan. Ya, ayat 10, ayat 14. Barang siapa minum air yang daripadaku, ia tidak akan haus untuk selamanya. Bahkan menjadi mata air mengalir terus. Sampai Yohanes 6 ayat 35 katakan apa? Kalau saudara sebagai orang yang haus terus dalam mengiring Tuhan disebut apa? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Jadi kalau saudara haus tandanya kan di sini berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi kalau saudara haus lagi, tandanya saudara sedang tidak percaya, toh? Kan cukup jelas jawabannya, lawannya ini. Makanya saudara diingatkan, jangan nyalakan orang lain, jangankan sikon, jangan nyalakan Tuhan. Karena Tuhan hari-hari ini sedang mau mendidik kita. Sentek wanjiao. Makanya kalau bahasa Wahyu 3 ayat 19, aku hajar engkau, tujuannya mendisiplinkan kita, mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita nggak nuruti keinginan daging terus. Sehebat-hebatnya Daud yang mengenal Tuhan, bisa kepleset loh saudara. Iya tak? Kan Daud jatuh bukan waktu susah-susahnya dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar Saul. Daud jatuh setelah nyaman. Betul? 2 Samuel katakan di saat bangun siang di sotoh rumah. Loh, istananya Daud itu bukan 5 meter persegi loh saudara. Betul? Istananya gede atau kecil? Dan yang mandinya di luar istana atau di dalam istana? Di dalam istana. Gak baca kitab. Di luar, jadi tandanya jaraknya kan jauh. Sekecil apapun dosa, kalau fokus kita kepadanya kan tambah jelas, betul? Makanya jangan heran kalau kita kata, kenapa engkau bisa lihat selumbar di orang lain tapi balok di matamu nggak kelihatan, betul? Dan soalnya baloknya bolong. Baloknya gede, pas di depan matanya bolong, maka lihat kesalahan kekurangan orang lain jelas, tapi kesalahan diri sendiri nggak kelihatan. Makanya Daud sudah lihat orang mandi sama nggak? Hah? Di mana ayatnya? Kita nggak katakan salah loh saudara. Cuma Daud melihat dan Seba mandi, kan cuma gitu saja. Yang salahnya ya buntutnya itu, tadi tahu istri siapa orangnya, sudah gitu, sudah jelas disebut istri mulia. Loh kok disuruh dipanggil lagi saudara? Kan kebacut namanya. Daud kenal Tuhan loh saudara. Kok masih bisa jatuh? Coba, kalau nggak kenal Tuhan jatuh, yang maklum nggak kenal. Jadi nggak jaminan, saudara, nggak ada yang kebal dosa. Kalau tadi nyanyian, tadi setiap jawaban datang dari Tuhan, betul. Tetapi yang saya cukup kagum di Alkitab Kejadian 37 sampai 50, kalau saudara perhatikan, Yusuf pernah dengar suara Tuhan nggak?
Coba renungkan saudara. Kan nggak ada ayatnya Yusuf. Maka suatu saat Yusuf mendengar suara Tuhan. Enggak. Cuma yang jelas Yusuf mimpi, ya. Setelah mimpi waktu dia ayahnya dijual, suara Tuhan, kamu akan dipersiapkan, nggak ada. Tapi kok hebat. Ya, coba renungkan saudara. Yusuf nggak dengar suara Tuhan, tapi kenapa dia nggak jatuh-jatuh, saudara? Biarpun digoda sama tante Pu juga. Ya, coba renungkan saudara. Jadi hidup kekristenan itu bukan soal dapat jawaban atau tidaknya. Tetapi kalau kita ada dalam posisi Tuhan itu yang melindungi kita. Tapi kalau kita keluar jalur, bahaya menanti kita. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan buat kehidupan kita. Hanya tujuannya cuma satu. Tujuan Tuhan cuma satu, maunya apa? Ini saudara. 我永远跟随我的好牧者，使我必不致缺乏。他自己引导我走一路，使我的灵魂安宁。Yang senyum-senyum itu ngerti atau enggak? Ku tetap ikut gembala yang baik, hingga ku takkan kekurangan. Dia menuntun di jalan yang benar, hingga ku merasa teduh. Kalau kita jadikan Tuhan Yesus gembala, dan kalau Tuhan gembala, kita jadi domba. Makanya Alkitab katakan ke Yesaya, kita seperti domba yang sesat berjalan menurut kemauan sendiri. Di saat kita berjalan menurut kemauan sendiri, kita sedang tidak jadikan Tuhan gembala agung. Bahasa kerennya sekarang gagal fokus. Ya, ini yang Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita. 虽然行过死荫的幽谷，使我必不怕遭害，因为主与我同在。 他的杖和竿都安慰我， meskipun lewat lembah kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, tongkat gadanya menghiburku. Tongkat untuk menuntun langkah hidup kita, gada untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Jadi sesungguhnya Tuhan itu sudah komplit buat kita sekalian. Maka itu saudara, hayo jangan lihat masalahnya, jangan lihat musibahnya atau hal-hal yang krisis terjadi. Lebih-lebih dalam bahasa Mandarin kan krisis itu kan ditulisnya dengan weiji. Dan weiji itu tergantung sikap kita memandang krisis. Karena weiji itu dari dua kata. Krisis itu artinya weixian和机会。Weixian itu bahaya, weixian itu kesempatan.
Jadi krisis itu tergantung. Saudara lihat krisis itu menjadi bahaya seperti saudara ditagih hutang nggak pegang duit, bahaya nggak buat saudara? Bahaya. Nah, tapi di sisi lain kalau saudara ditagih hutang nggak punya duit, tujuannya karena saudara punya Tuhan. Tuhan nggak pernah terlambat untuk buka jalan buat saudara dan saya. Sekarang tergantung sikap saudara. Saudara anggap itu bahaya atau itu kesempatan yang Tuhan buktikan. Kalau itu terjadi, saya bersyukur kesaksian di tahun 97 di saat Indonesia mengalami krisis. Tetapi puji Tuhan saya bisa beli rumah kontan. Di saat nawar saja di saldo aja nggak ada 1 juta, saudara. Tapi bisa nawar sampai akhirnya semuanya dengan renovasi, dengan ngurus surat ganti nama itu 100 juta dalam waktu 70 hari boleh teratasi. Jadi semuanya kalau kita mengandalkan Tuhan, saya bukan mau menyombongkan, tapi saya sedang mau menjagokan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, bahwa Tuhan yang hidup. Kalau hari-hari ini kau rasanya tertekan, kok swimen si Tuhan nolong kita, kok nggak jawab-jawab. Nggak jawab, nggak usah bingung. Kalau saudara setiap hari saudara firman Tuhan katakan, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan perkatakan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Makanya itu saudara, hari-hari ini memang Tuhan tuh ingin supaya kita ini praktekkan firman Tuhan. Tapi kalau nggak pernah baca, gimana bisa mengucapkan? Kalau saudara nggak pernah baca, bagaimana bisa direnungkan? Maka itu cintailah firman Tuhan, sudah cukup jelas di mana ayat berkata semuanya akan berlalu tapi firman-Mu tinggal tetap. Ayo cintailah firman Tuhan. Jangan senang hanya kumpul dengan khotbah hamba Tuhan, tapi adakan waktu saudara belajar firman Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena sudah ada yang ngajar, yaitu Roh Kudus. Ayat terakhir, ayat ini menjadi bekal saya sejak saya menjadi orang percaya sampai hari ini. 1 Yohanes 2:27. Ayat ini yang Tuhan boleh bawa saya sampai saat ini. Ya, 50 tahun sebagai orang percaya. Dikatakan demikian, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Artinya kalau orang itu mengandalkan kemampuan, kehebatan, pengetahuan sendiri yang bukan datang daripada Tuhan, nggak didengar juga nggak apa-apa. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam pengurapannya, di dalam pengajarannya, di dalam pendidikannya, di dalam pendisiplinannya, di dalam prosesnya. Kalau engkau benar-benar ada di satu itu, posisi itu, saya percaya engkau menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Amin. Nah, aminnya cuma maunya 4. Amin. Dan kalau amin biasanya disuruh berhenti. Mari kita selesai. Tadi kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau petang hari ini kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang mengadakan kegerakan di akhir zaman ini supaya kami kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami ada di dalam posisi yang benar, supaya kami bisa berfungsi dan menghasilkan prestasi seperti yang Kau kehendaki. Karena di mana kami berada, sehingga benih yang ditaburkan di tanah yang subur akan mendapat 100 ganda, 60 ganda, 30 ganda sesuai masing-masing yang Kau percayakan. Memberkati jemaat Tuhan yang ada di Tambah Rejo ini, pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, dan kerja sama yang indah, sehingga karya Roh Kudus boleh lebih nyata bekerja di tempat ini, sehingga muncul orang-orang yang siap dipakai Tuhan di mana mereka berada, baik dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam kampus atau di sekolahan, di mana mereka berada, mereka boleh tanggap akan kemauan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terpuji buat namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setuju sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.